Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Anak-anakku kelas 6 yang hebat? Kita berjumpa kembali dengan PGRI Tulungagung dalam pembelajaran Cerdas Tangkas. Kali ini kita akan membahas tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran 4. Ayo disiapkan buku cerdas tangkasnya. Pada pembelajaran 4 ini ada 2 muatan yang akan kita pelajari, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan PPKN. Muatan bahasa Indonesia KD 3.2 dan 4.2. Nah, sebelum kalian mengerjakan kegiatan selanjutnya, yuk kita baca teks yang berjudul Mencintai Produk Dalam Negeri. Mencintai produk dalam negeri harus digalakkan di Indonesia untuk mencegah kita mencintai produk luar negeri. Sikap seperti ini mungkin bersifat protektif untuk melindungi produk dalam negeri, seperti upaya pemerintah melindungi produk dalam negeri dengan sikap protektif terhadap produk luar negeri. Upaya seperti ini mungkin tidak efektif karena kita sudah terlanjur dengan sikap yang boros dengan membeli produk luar negeri. Karena faktor-faktor internal seperti faktor gengsi, faktor gaya hidup yang mewah, dan lain-lain. Karena produk luar negeri identik dengan gaya hidup yang mewah. Persepsi seperti itu bisa diubah, di mana sikap kita lebih mencintai produk dalam negeri dan menganggap produk dalam negeri lebih baik. Mungkin dari kualitas produk dalam negeri lebih rendah dari kualitas produk luar negeri. Tapi alangkah baiknya jika kita memilih produk dalam negeri dulu sebelum memilih produk luar negeri untuk mencintai produk sendiri. Produk luar negeri bahkan lebih mahal karena faktor pajak yang tinggi. Sedangkan produk lokal lebih murah karena pajak lebih sedikit. Seharusnya kita memilih produk dalam negeri. Belajar mencintai produk sendiri akan meningkatkan sikap nasionalisme kita dan kita tak tergantung produk lain. Dan kita tidak terpengaruh buruk budaya mereka dan mencintai budaya sendiri. Walau kita kadang harus menerima budaya lain karena dirasa lebih baik dari milik kita. Pada kegiatan satu ini, setelah kalian membaca teks tersebut, yang pertama, tentukan informasi penting dari teks eksplanasi tersebut. Yang kedua, berdasarkan teks tersebut, identifikasilah kosakata yang tidak baku dan ubahlah menjadi kosakata baku. Sedangkan yang ketiga, tulislah simpulan teks tersebut dengan kalimatmu sendiri. Selamat mengerjakan. Selanjutnya kita akan membahas ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. Soal nomor 1. Pesatnya perkembangan teknologi membawa banyak perubahan pada gaya hidup generasi muda. Mereka cenderung menyukai produk-produk luar negeri. Generasi muda lebih percaya diri mengenakan produk luar negeri, baik dalam mode berpakaian maupun dalam makanan. Pernyataan yang tepat sesuai dengan paragraf tersebut adalah A. Generasi muda tidak menyukai produk luar negeri karena mahal. B. Generasi muda bangga terhadap produk-produk dalam negeri. C. Produk-produk luar negeri cenderung disukai oleh orang tua sekarang.
Dan yang D, perubahan gaya hidup disebabkan pesatnya perkembangan teknologi. Jawaban yang tepat adalah D. Perubahan gaya hidup disebabkan pesatnya perkembangan teknologi. 2. Sudah sepatutnya kita menghargai kreativitas saudara sendiri. Pada kalimat tersebut terhadap kosakata tidak baku, yaitu kreativitas. Nah, seharusnya bakunya kreativitas V itu menggunakan V, bukan menggunakan F. 3. Tidak sepatutnya hanya masyarakat kecil yang membelinya. Kata bercetak miring tersebut, kosakata bakunya adalah sepatutnya, pakai menggunakan U. S-E-P-A-T-U-T. Jadi sepatutnya. 4. Informasi penting yang terdapat pada paragraf nomor 1 adalah pesatnya perkembangan teknologi. 5. Carilah 3 kosakata tidak baku dan tunjukkan kata bakunya. Banyak sekali kata-kata yang tidak baku yang selalu digunakan oleh masyarakat. Contohnya, kata nasihat merupakan kata tidak baku. Bakunya adalah nasihat. Pakai I, nasihat. Selanjutnya antara lain objek. Menulisnya menggunakan J. Kata bakunya adalah menggunakan J. Objek. Selanjutnya apotik. Itu kata tidak baku. Bakunya adalah apotek menggunakan E. Selanjutnya muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Kita akan mempelajari bagaimana cinta produk Indonesia. Cinta produk Indonesia adalah suatu sikap atau kecenderungan seseorang dalam menyukai, menghargai, dan menilai suatu produk yang diproduksi di Indonesia dengan menggunakan dan memperkenalkan. Produk dalam negeri adalah segala barang atau benda yang diproduksi oleh Indonesia. Sebagai warga negara yang mencintai negaranya, sudah selayaknya menggunakan produk dalam negeri. Contoh sikap cinta produk Indonesia antara lain menggunakan batik, membeli dan menggunakan barang-barang produk Indonesia, memajukan pabrik-pabrik yang memproduksi produk Indonesia, turut serta melestarikan produk dalam negeri agar tidak diambil alih oleh negara lain. Dan yang terakhir, mempelajari kesenian asli Indonesia. Contoh tidak cinta produk Indonesia adalah selalu menggunakan barang-barang impor, terlalu sering belanja dan liburan ke luar negeri. Padahal Indonesia sendiri banyak tempat-tempat wisata yang sangat indah. Menghabiskan uang untuk membeli seluruh kebutuhan dari luar negeri dan berbelanja menggunakan uang dolar. Mengapa tidak menggunakan rupiah saja? Selanjutnya, manfaat mencintai produk dalam negeri antara lain menambah pendapatan negara, meningkatkan angka produksi dalam negeri, mendukung produk dalam negeri untuk bersaing ke pasar internasional, meningkatkan jumlah lapangan pekerjaan, dan mengurangi angka kemiskinan dan kriminalitas. Selanjutnya, pada kegiatan, setelah kalian mempelajari tentang cinta produk dalam negeri, tentu sekarang kamu tahu apa manfaatnya. Tugas kalian sekarang adalah sebutkan 10 produk dalam negeri yang kamu pakai. Lalu tuliskan bagaimana kesanmu setelah menggunakannya. Contohnya, kita menggunakan pakaian yang terbuat dari batik.
Terus kesannya bagaimana ketika kalian menggunakan baju batik? Kesannya terasa nyaman dan terasa bahwa inilah Indonesia. Selanjutnya, ayo kita bahas, ayo berlatih. Ayo mengerjakan soal-soal berikut ini dengan benar. 1. Salah satu contoh bukti cinta produk Indonesia adalah A. Beli cindera mata di luar negeri. B. Belanja ke luar negeri. C. Menggunakan batik. D. Menggunakan aksesoris. Jawaban yang betul adalah C. Menggunakan batik. 2. Produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri jika pengusaha lebih kreatif. 3. Salah satu manfaat cinta produk Indonesia adalah meningkatkan angka produksi dalam negeri dan mendukung produk dalam negeri untuk bersaing ke luar negeri. 4. Dengan cinta produk Indonesia akan meningkatkan lapangan pekerjaan sehingga mengurangi jumlah kemiskinan dan pengangguran. 5. Apa syarat agar produk dalam negeri dapat bersaing dengan produk luar negeri? Supaya produk dalam negeri bisa bersaing, syaratnya adalah kita harus meningkatkan kualitas produk. Yang kedua, rakyat dihimbau untuk lebih menghargai produksi dalam negeri, untuk menggunakan produk dalam negeri. Nah, demikian tadi pembahasan tema 4, subtema 3, pembelajaran 4. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.